hingga sakit sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kakek, nenek, oma, opa, bapak, ibu semua, selamat pagi. Selamat pagi. Puji syukur waktu di gereja cuacanya cerah. Padahal tadi pagi itu sudah sempat hujan gerimis. Iya. Dan saya pun waktu datang ke sini tuh sempat deg-degan pakai jas hujan, tapi ternyata pas sampai dekat gereja udah panas. Untungnya berarti memang Tuhan menyertai kegiatan kita hari ini, di mana Tuhan melancarkan dengan memberikan cuaca yang cerah dari pagi kita memulainya dengan ibadah hingga melanjutkan nanti dengan kegiatan medical check up. Semoga hasil dari medical check up untuk kakek nenek mama bapak ibu semua hasilnya baik-baik saja. Maka dari itu marilah kita lanjutkan dan mulai ibadat kita. Kakek nenek, opa oma sadar akan kedosaan kita. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Yesus, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur saat ini kami para lansia dapat bersama-sama bersyukur, saling meneguhkan, menguatkan, dan membantu dalam mengarungi kehidupan. Pandanglah kami semua sebagai satu keluarga yang bersembah sujud kepadamu. Sudilah Engkau menerima sembah dan bakti kami ini. Perkenankanlah kami mengharapkan kelimpahan rahmat-Mu. Semoga karena kehadiran-Mu kami selalu teguh dalam iman dan pengharapan, dalam kasih, pengabdian pada keluarga, sesama, dan gereja. Kuatkan rasa kekeluargaan di antara kami, semangat saling menolong, sehingga kami dapat menjadi pembawa damai sukacita-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan diambil dari kitab pertama Samuel. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kisi bin Abil bin Selom dan bin Bekorat bin Afia. Ia seorang suku Benyamin, seorang yang berajar. Orang ini punya anak laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak seorang pun dari antara orang Israel lebih elok daripadanya. Ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya dari bahu ke atas. Kisi, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu, berkatalah Kisi kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu
mereka menjelajah pegunungan Efraim. Juga mereka menjelajah tanah Sahalim. Tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka menjelajah tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya juga. Ketika Samuel melihat Saul yang datang minta petunjuk, bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Samuel, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Inilah orang yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Sementara itu, Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan makan bersama-sama dengan Daud. Besok pagi aku akan membiarkan kau pergi, dan kemudian aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada di dalam hatimu." Maka keesokan harinya Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul, diciumilah dia sambil berkata, "Sungguh Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrain, "Ya Tuhan, kuasa-Mulah Raja sukacita." Kita ulang. "Ya Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja sukacita." Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita. Betapa girang hatinya karena kemenangan yang Kau berikan. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Refrain, "Ya Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita." Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, dan Engkau memberikannya umur panjang untuk selama-lamanya. Refrain, "Ya Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita." Besarlah kemuliaannya karena kemenangan yang Kau berikan. Keagungan dan semarak Kau karuniakan kepadanya. Engkau membuat dia menjadi berkat abadi. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Refrain, "Ya Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita." Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 Haleluya. Tuhan mengutus aku mewartakan Injil kepada orang yang hina dihina, dan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Haleluya. 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 Haleluya.
dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan mau opal kaki nenek ibu bapak kita dulu. Selamat pagi. Dalam bacaan Injil tadi itu kita bisa dibacakan bahwa Yesus memanggil Lewi. Lewi itu seorang pemungut cukai. Dan di akhir bacaan Injil Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit." Maka dari itu Yesus itu selalu akan hadir untuk mendampingi kita, menyertai kita. Bukan di saat kita lagi sehat, tetapi di saat kita sakit juga tentu Yesus hadir. Karena Yesus sudah berkata sendiri dalam Injil bahwa Dia untuk menyertai bukan hanya orang-orang sehat, orang pintar, tapi Dia juga memanggil Lewi untuk menjadi pengikut Dia. Maka dari itu bahwa dalam kita selama kita mau membuka pintu hati kita untuk tetap ketemu Yesus, Dia kita percaya bahwa akan datang kepada kita bersama kita mau membuka hati kita. Karena di dalam Injil Yesus pun mau memanggil Lewi. Dia mau agar Lewi untuk ubah hidup. Karena Yesus percaya bahwa setiap orang itu mempunyai hak untuk diselamatkan, asalkan kita mau membuka hati kita untuk Yesus. Jadi dalam sehat maupun sakit, selama kita percaya bahwa Yesus menyertai, di saat itulah kata Tuhan akan menyertai kita untuk melewati segala hal-hal yang kita itu. Di saat walaupun mungkin saat ini untuk kaki nenek Pak Bapak Ibu semua di dalam kelompok lansia, tapi hatinya pasti masih berjiwa muda. Karena Bapak Oma, kakek nenek, Bapak Ibu semuanya pasti berjalan bersama Yesus dalam hatinya. Betul? Maka dari itu percayalah selalu bahwa saat kita sakit itu Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi Tuhan menyertai kita sehingga dalam segala kesusahan, di dalam segala kesenangan, kita bisa merasakan sukacita kita, Tuhan di dalam hati kita, dan kita bisa membagikan kepada teman-teman, orang-orang, keluarga di lingkungan, kelompok di sekitar kita, sehingga berkat Tuhan itu bisa menyebar bukan hanya kita rasakan sendiri, tapi kita sebarkan pada orang-orang di sekitar kita. Jadi
bersukacita dan dipenuhi oleh kenyataan Tuhan, hasil semua itu adalah baik-baik saja. Demikianlah Bapak Ibu, kakek nenek, opa oma semua, renungan singkat. Mari kita lanjutkan ibadat kita. Duduk aja. Tuhan selalu memperhatikan kelaparan hati setiap orang. Ia bersedia pula membantu bila kita berdoa dengan penuh keyakinan. Bagi Bapak Paus dan para uskup, semoga Tuhan memberkati dan melindungi pelayanan Bapak Suci si Paus dan para uskup, dan bagi gereja yang dipimpinnya. Semoga gereja menjadi rumah yang lebih ramah bagi para kakek nenek dan lanjut usia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, semoga Allah Bapa mendampingi dan menambahkan hati para orang tua yang menghadapi persoalan keluarga dan anak-anak mereka, agar jangan putus asa, agar dengan bantuan rahmat Tuhan para orang tua mampu membangun keluarga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat dan generasi muda, semoga Allah Bapa memberkati umat dan generasi muda sehingga mampu bersikap ramah, saling menghormati dan menghargai para senior, kakek nenek, opa oma dan para lansia, serta mendukung segala aktivitas kehidupan lansia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat paroki yang sakit, menderita dan berkekurangan, semoga Allah Bapa memberkati umat paroki yang sedang sakit, menderita dan berkekurangan. Semoga kasih-Mu berlimpah untuk mereka dan memberi anugerah kesembuhan, kesehatan dan pemulihan, serta mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua, para kakek nenek dan lanjut usia, agar kami dapat menjadi sumber kebijaksanaan bagi keluarga kami, dan agar kami dapat belajar untuk mewariskan harta iman kepada anak cucu kami dan generasi yang lebih muda. Marilah kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk ujung doa kelompok yang mau didoakan, dipersilakan. Bagi oma opa yang berulang tahun, khususnya periode 14 Desember sampai 17 Januari, Oma Melani, Oma Suprayoga, Oma Heri Susilowati, Oma Tuti, Oma Kristina Surati, Oma Rep Sabto, Oma Sriyanri, Oma Moni, Oma Sri Wahyuni, Opa Agustinus Sutarno, Oma Sonia. Hari ulang tahun perkawinan Oma Eli Wijaya dan Opa Freddy yang ke-57. Bapak yang penuh kasih, semoga Oma Opa yang berulang tahun Engkau anugerahi rahmat kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, serta semangat. Usia lanjut bukan menjadi suatu penghalang untuk terus melakukan karya pelayanan, mewartakan kasih Allah di dalam. Marilah kita mohon. Bagi oma opa yang sakit maupun yang dalam pemulihan, Mbah Bir, Oma Kuswito, Opa Budi, Opa Bambang Nugroho, Opa Eli, Opa Freddy, Oma Eli, Opa Freddy, Oma Elizabeth Suwati, Oma Kristina Juna, Oma Mariatu, Oma Rusita Tanuwijaya, Oma Irma, Oma Poli, Oma Yanti Sujatmo, Oma Anastasia Nami, Oma Endang, Oma Purwati. Utuhlah Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar segala penyakit Kau lenyapkan, dan berkat jamahan Roh Kudus Oma Opa bisa sembuh.
Hiburlah oma opa yang masih harus merasakan penderitaan sakitnya. Satukanlah segala sakitnya dengan penderitaan Kristus yang membuahkan rahmat sukacita, yakni kebangkitan mulia. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, Engkau selalu memberikan lebih dari yang kami inginkan. Bila kami lapar benar akan Dikau, maka dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami, dan curahkanlah kasih-Mu yang melimpah. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan semua doa-doa kita di dalam doa yang diajarkan Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang berdosa pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, kembali kami menyadari begitu besar cinta dan kasih yang Kau berikan kepada kami semua, terutama bagi para lansia dan sesepuh. Mampukanlah para lansia memiliki semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan memasrahkan diri kepadamu. Bantulah para lansia ini agar dapat mendampingi anak cucu dengan bahagia dan menjadi berkat untuk sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu terkasih, marilah kita memohon berkat dari Tuhan untuk menutup ibadat kita ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, sudilah memberkati kami supaya jiwa raga kami tetap sehat. Amin. Supaya cinta kasih kami semakin berkembang. Amin. Supaya kami selalu mengusahakan yang baik dan benar. Amin. Supaya kami tetap setia kepadamu dan kepada tugas kami. Amin. Dan sudilah senantiasa mendampingi, membimbing, memberkati kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, kakek nenek, oma opa, bapak ibu semua, ibadat lansia pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup, Tuhan Kau Gembala kami. Mohon nyanyi penutup ya Oma ya. Judulnya Tuhan Kau Gembala kami. Semoga Oma bisa, pasti bisa. Mi 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 re mi fa so mi. Tuhan
Agustinus di Babelan Budi Bakti. Nah, di wilayah saya emang proyek-proyeknya masih muda-muda, dan kebetulan karena saya yang paling junior dan yang lainnya ada kegiatan, jadi saya diutus wilayah saya untuk memimpin ibadah haji Agustinus. Iya, Budi Bakti Babelan. Oma Opa yang di Agustinus ada? Nah ini kalau butuh sesuatu ada prodiakonnya. Misal mau minta doa apa silakan hubungi prodiakonnya di wilayah masing-masing ya. Iya. Banyak jadi Oma Opa yang dari wilayah paling terjauhnya dari Albertus. Iya, sebelum Agustinus di Alfonsus 6 kayak saya. Habis itu digabung. Kebetulan kan saya yang di Agustinus 5 itu pecahan dari Alfonsus 6 digabung ke Alfonsus 5 untuk bikin wilayah Agustinus. Kalau saya di Victoria Village itu batas ujung dari Paroki Albertus. Iya. Sudah. Masih belum. Iya. ternyata prodiakonnya sudah sold out. Baik Bapak.